Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa podcast bersama di podcast EP. Di sini sudah ada dua pemateri kita. Yang pertama yaitu Bapak Aib Saifuddin selaku dari manajer BPRS Artis, Pak ya. Iya. Artasina Sejahtera Syariah, dan juga ada dosen dari program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, ada Bu Ida Nuraini. Selamat pagi Bu Ida, selamat pagi Pak Aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema hari ini yang kita angkat yaitu terkait pada penguatan pembangunan ekonomi dari perspektif industri keuangan perbankan yang nanti dijelaskan oleh Pak Aib, dan juga terkait pada perencanaan pembangunan yang nantinya disampaikan oleh Bu Ida Nuraini. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, memang dua hal tersebut terkait pada industri keuangan perbankan dan juga perencanaan pembangunan, dua hal yang berbeda namun saling terintegrasi. Kalau kita pahami secara bersama terkait pada makroekonomi dan mikroekonomi, pendekatannya yaitu terkait pada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang nantinya dibahas dan kita kupas tuntas, termasuk juga terkait pada perminatan mahasiswa, karena apa yang kalian lakukan hari ini nanti akan berdampak kepada masa depan kalian, baik secara personal maupun secara institusi, termasuk nanti perminatan di ekonomi pembangunan sendiri. Kita ada perminatan industri keuangan perbankan dan juga perencanaan pembangunan. Baik, langsung saja tanpa membuang waktu dan mempersingkat waktu, di hadapan kita sudah ada Pak Aib Saifuddin selaku Direktur Utama dari BPRS Artis atau Arta Sinar Sejahtera Syariah. Selamat pagi Pak Aib. Pagi Pak Wahyu. Oke, Pak Aib, ini cukup menarik ketika kita berbicara terkait pada industri keuangan perbankan yang notabene-nya kita sudah memasuki 5.0, kita sudah hampir meninggalkan 4.0, di mana industri keuangan perbankan diarahkan kepada sektor digital, diarahkan kepada proses dari Internet of Things, dan juga bagaimana produk-produk perbankan ditarik sedemikian rupa dengan variasi produk yang sangat bervariatif. Ini bagaimana Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan framework dan juga pandangan terkait pada hal tersebut, Pak. Ya, oke, baik Pak Wahyu. Jadi memang ini menjadi sebuah tantangan ya, tantangan bagi sebuah industri perbankan, khususnya di Indonesia, di mana laju untuk perubahan ini sangat luar biasa ya. Ya. Jadi kita pun tidak melihat ke belakang ya, mau gak mau kita harus dituntut gerak kita ini harus lebih cepat gitu ya. Ya. Karena perubahan kita pun tadi ya 4.0 aja kita belum selesai ya. Ternyata sudah loncat ke 5.0 gitu. Iya begitu ya. Kitabnya aja belum selesai gitu. Tahu-tahu udah loncat ke 5.0-nya. Jadi memang ini sangat luar biasa. Landscape industri ini sangat sangat perubahannya sangat luar biasa. Nah, ini menjadi tuntutan bersama. Ya ibaratnya kalau dulu mungkin kalau kita melihat dinosaurus tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi ya, pada akhirnya akan punah. Nah, itu pun tentu kita pun seperti itu. Betul. Ya. Apalagi kami sedikit mengenalkan ya, BPRS Arta Sinar Sejahtera ini adalah miliknya UMM juga, gitu ya. Sebagai bagian dari lab untuk keuangan dan perbankan, kita pun harus dituntut harus lebih gitu, memberikan gitu ya. Nah, terkait teknologi ini sangat luar biasa ya, Bapak. Jadi jangan sampai kita pun salah membaca pasar gitu ya. Betul, ya. Nah, ini yang sangat luar biasa ya. Luar biasanya seperti ini. Kita mungkin melihat di awal medio 2020-an gitu kan. Banyak tumbuh ini ya, startup untuk teknologi gitu. Ya. Nah, ini startup, luar biasa. Unicorn baru gitu dan sebagainya ya. Tapi ternyata 2023 awal 2003 khususnya di akhir 2022 itu ternyata startup tersebut banyak yang tutup gitu ya, atau banyak yang mem-PHK. Ini luar biasa gitu. Maksud yang dimaksud sebagai meramal pasar ini penting gitu ya. Dulu mungkin ya teknologi ketika 2020 transaksi khususnya di perbankan ya itu mencapai 400%, Pak. 400% ini luar biasa gitu kan. Nah, sekarang turun lagi sudah. Ya contohnya kayak gini lah. Ya mungkin belanja itu kalau dulu mungkin online, sekarang sudah biasa lagi sudah ini gitu ya. Ya kalau dalam di slide saya ini contohnya seperti jasa kesehatan.
Oke. 2020 mungkin luar biasa Pak, jasa kesehatan gitu ya, rumah sakit bornya itu sangat penuh gitu kan, sampai sampai keluar susah gitu kan. Tapi ternyata perhatikan di medio kuartal 3 itu mengalami penurunan Pak. Oke. Nah, ini kan luar biasa. Analisanya seperti apa? Ini ternyata gitu ya, masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia ya, hampir 60% itu ternyata kesadaran akan kesehatan pribadinya mulai terbangun gitu. Iya, betul. Atau bergeraknya ke apa? Ke obat-obat herbal gitu. Iya, iya. Makanya tren 2023 sekarang obat herbal ini yang makin menjamur gitu loh Pak. Betul. Jasa kesehatan sudah mulai berkurang. Termasuk apa? Perhatikan jika di jasa pendidikan. Jasa pendidikan di kuartal 1 dan kuartal 2 itu mengalami minus gitu kan. Iya. Tapi ternyata di kuartal 3 ini mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita lihat dari UMM-nya mungkin kalau 2020-2001 masih online gitu ya Pak ya. Nah, ternyata di tahun 2022 sudah mulai offline gitu kan. Mulai offline tuh. Nah, ini luar biasa. Termasuk juga administrasi pemerintah, belanja negara sudah mulai. Kalau dulu mungkin dikurangi untuk apa? Untuk subsidi penyelesaian Covid pandemi. Nah, ini sudah masuk untuk mulai belanja negara sudah mulai dijalankan. Artinya apa? Dengan belanja negara pun perekonomian sudah sedikit, belanja atau kemampuan masyarakat sudah mulai tumbuh lah. Sudah mulai tumbuh lagi Pak ya. Oke. Nah, ini yang menarik Pak. Ya. Pak Wahyu ya. Berarti Jadi, bisa dapat dikatakan nggak Pak? Mohon izin saya potong. Ya. Ada perubahan atau pergeseran skema nggak Pak? Kalau di dalam ekonomi itu kan fase pertumbuhan itu kan dari primer, sekunder, dan tersier. Ya. Kalau kita lihat dan perhatikan atas kuartal 1, kuartal 2 sampai dengan kuartal 3, berarti ini kan nanti akan ada pergeseran yang cukup menarik Pak. Dalam hari ini analisisnya adalah industri perbankan tidak hanya berbicara terkait pada perbankan saja, tetapi nanti akan berbicara terkait pada mining kebutuhan yang ada di masyarakat. Karena kalau kita perhatikan bisnis saat ini kan lebih powerful terhadap kebutuhan masyarakat, tidak hanya kebutuhan secara priority, tetapi juga mining. Contohnya kalau kita sekarang mau beli produk, dulu kita digital, sekarang sudah ada ambience-nya. Kita ada marketplace yang punya kita experience-nya, contohnya kita pakai TikTok dihubungkan dengan digital marketing. TikTok dipakai sebagai proses untuk memperkenalkan produk. Instagram merupakan bentuk dari ruang pamernya. Eksekusinya di digital marketing, eksekusinya di offline market. Nah, itu seperti apa itu Pak kalau dunia perbankan? Ya, kalau berbicara TikTok menarik ya. Karena tunawisma aja pakai TikTok. Ini luar biasa gitu ya. Iya. Ini menarik sekali nih kalau kita berbicara terkait pada mass media atau media sosial ini Pak. Ya ibaratnya kalau sekarang itu kan, kalau media sosial itu ya, kalau dulu dengan mau ngambil captive market katakanlah 2000 audiens gitu kan, butuh energi yang sangat luar biasa. Betul. Mulai pengesahan media massa gitu ya dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin kalau dengan media sosial lebih efektif dan efisien gitu. Lebih cepat gitu kan. Nah, seperti itu ya. Artinya kan memang kalau kita berbicara industri perbankan gitu ya Pak, keuangan dan perbankan, tentunya yang pertama diperbaiki apakah perbankannya atau ekonominya, kan itu yang penting ya. Betul. Ya mau gak mau kan memang ekonominya dulu, sektor globalnya dulu yang kita perbaiki terlebih dahulu. Contohnya kebijakan-kebijakan kayak kemarin ya, seperti pandemi gitu kan, bagaimana pemerintah memberikan relaksasi. Betul. Walaupun secara industri ya, net income margin kita turun secara otomatis gitu ya. Tapi ya memang ini menjadi langkah yang strategis kiranya untuk memperbaiki kondisi perekonomian gitu ya. Karena tambah sekarang lagi gitu ya, bagaimana pasokan minyak bumi gitu kan udah mulai mahal gitu kan, yang awalnya mungkin 7.000 sekarang naik jadi 10.000, itu kan luar biasa Pak. Betul. Luar biasanya seperti apa? Artinya kan beban biaya produksinya meningkat gitu ya, pendapatan masyarakat realnya mungkin berturun gitu ya, termasuk ke bank apa? Dari sisi tabungannya mulai berkurang kan gitu Pak. Lalu juga kemampuan nasabah membayar angsurannya juga mulai kesulitan ya, kayak gitu ya. Artinya memang yang pertama diperbaiki ya memang itu tadi ekonomi. Ketika sistemnya, ketika perekonomian sudah mulai bangkit, bangun gitu ya. Ini luar biasa. Contohnya kayak transportasi aja ya. Ya saya ambil contoh di Batu lah gitu ya. Kami bagaimana luar biasanya tertekannya ketika ada lockdown gitu ya. Ini kan sulit gitu kan. Petani-petani susah menjual hasil buminya gitu ya. Lalu juga hotel, pariwisata itu kan yang
yang terimbas luar biasa gitu ya. Tapi ketika kebijakan lockdown PPKM itu dikurangin, itu bagaimana lihat di kuartal 3 itu kan tumbuhnya otomatis drastis dan sebagainya. Karena apa? Tren 2023 itu termasuknya apa? Apa namanya? Transportasi dan wisata domestik itu akan tumbuh dengan otomatis. Betul. Nah, kalau tumbuh itu akan mengangkat secara keseluruhan. Begitu juga dengan bank. Contohnya apa? Kayak umroh aja sekarang. Ini kan 6 bulan terakhir itu kebutuhan umroh luar biasa. Betul. Permintaan kebutuhan terhadap bank juga untuk pembiayaan itu makin tumbuh juga gitu. Artinya terus berkembang gitu kan. Nah, seperti itu, Pak. Berarti punya multiplier effect, Pak ya? Ya, betul. Ya. Kalau berbicara multiplier effect berarti kan di situ ada sistem yang memang terorganize dengan baik yang nantinya mengarah kepada perencanaan pembangunan. Nah, di sebelah kita juga sudah ada Bu Ida Nuraini. Bu Ida Nuraini tadi sudah dipaparkan terkait pada Pak Aep bahwasanya ada sistem yang memang terintegrasi dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Ini nanti kalau kita berbicara sistem berarti kan kita berbicara terkait pada fungsi pemerintah, Bu ya. Bagaimana fungsi pemerintah yang memang secara ideal mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi, mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi. Kalau dari kacamata terkait pada perencanaan pembangunan, Bu, ketika kita berbicara sistem perbankan yang nanti mempengaruhi kepada multiplier effect sistem-sistem lain seperti apa, Bu, menurut pandangan Bu Ida? Khususnya di kuartal keempat ini, perekonomian seperti apa, Bu? Pandangan secara umum mungkin, Bu. Ya, kalau dari segi perencanaan pembangunan ya, Mas. Jadi perencanaan pembangunan itu kan ada di tingkat pusat, ada di tingkat daerah. Nah, sekarang otonomi, mulai sejak era otonomi itu, pemerintah daerah itu diberi keleluasaan. Jadi bagaimana menumbuhkan perekonomian daerahnya. Jadi mau dibikin maju di sektor primernya, apa sekundernya, apa tersiernya. Nah, itu harusnya pemerintah daerah itu tanggap terhadap globalisasi ini. Ya, sekarang kan di era seperti globalisasi itu pemerintah daerah tidak bisa menutup diri. Jadi bagaimana perencanaan terhadap SDM-nya, ya kan? Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan itu sehingga alokasi pemerintah daerah belanjanya itu juga harus disesuaikan. Jadi disesuaikan kepada sektor pendidikan atau kesehatan atau infrastruktur mana yang perlu ditambah, itu harus disesuaikan. Nah, itu karena sudah ada dana transfer, itu pemerintah daerah harus pandai-pandai memanfaatkan alokasinya itu untuk kebutuhan wilayahnya itu. Infrastruktur apa yang kurang? Misalnya internet kapasitasnya bandwidth-nya kurang, ya harus disuplai itu sampai ke desa-desa, karena untuk memajukan perekonomian desa. Nah, sekarang masyarakat desa misalnya, internet kok lemot begini, kan akhirnya itu akan memutus rankai perekonomian sehingga harus ditambah itu. Nah, ini kayak pemerintah pusat ini sudah perhatiannya ke situ. Jadi di ujung-ujung di daerah tepi-tepi pantai itu bandwidth internetnya harus itu mau ditambah infrastrukturnya ke situ. Jadi terkait dengan menumbuhkan perekonomian, ya infrastruktur itu yang harus dibangun, dan itu dana dari pemerintah pusat itu harus pandai-pandai dikelola itu. Gitu. Oke. Berarti di sini kalau kita perhatikan kata kuncinya adalah peningkatan infrastruktur. Salah satunya terkait pada bagaimana informasi itu benar-benar sampai ke level yang paling bawah, tidak ada perubahan tertentu, sehingga informasi dari A ke informasi ke B ke C itu memang benar-benar harus tersuplai dengan baik sampai di level masyarakat yang paling bawah. Nah, oleh sebab itu perlu kita melihat bagaimana perkembangan industri perbankan khususnya sampai dengan di era 2023 ini. Menurut Pak Aep, kira-kira di era 2023 ini nanti seperti apa, Pak? Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya perkembangan industri perbankan, khususnya nanti di perbankan syariah, Pak. Di bagaimana, Pak? Ya, baik. Jadi kalau melihat landscape industri perbankan syariah, Pak ya. Jadi memang kalau kita melihat dari historikalnya, jadi saya mengambil data posisi September 2022 itu memang luar biasa survive ya. Ya khususnya saya ambil contoh di BPRS kita ya, di Arta Sinar Sejahtera Syariah.
akhir 2022 itu, jadi aset kita ini tumbuh 40%, Pak. Iya. Jadi secara standar industri secara umum, jadi kalau konvensional itu tumbuhnya hanya 10%. Perbankan syariah tumbuhnya 20%, nah kita 40% gitu ya. Iya. Termasuk juga untuk pertumbuhan pembiayaan. Secara umum memang industri ekonomi syariah itu tumbuhnya di perbankan syariah itu kisaran 20%. Nah, kita 50% tumbuh untuk pembiayanya. Wow, ini luar biasa gitu ya. Iya. Saya akui memang pandemi ini membawa berkah ternyata gitu ya. Jangan-jangan semua akan syariah pada waktunya. Semua akan syariah, insya Allah. Semua akan syariah pada waktunya. Walaupun secara market share kita perbankan syariah itu hanya 10% ya dibanding dengan seluruh sistem keuangan perbankan Indonesia gitu ya. Jadi konvensional 89%. 89,23, nah kita di 9,77 kayak gitu Pak ya. Nah seperti itu Pak ya. Ya. Gitu. Oke. Berarti kalau kita perhatikan kembali proses dari perkembangan bank syariah itu positif Pak ya di era pandemi. Bagaimana salah satu bentuk pendekatannya yaitu adanya naik terkait pada share aset sampai dengan di tahun 2022 akhir itu hampir mencapai 7,02%. Sedangkan kalau kita perhatikan Pak, ini akan terjadi skema perubahan juga tidak Pak ketika kita berbicara industri perbankan di level masyarakat yang paling kecil khususnya kepada BPR. Ngapunten, mohon izin sebelumnya. BPR ini kan dianggap sangat konvensional Pak ya, sangat konvensional. Terus untuk pendekatannya ada di level masyarakat memang masif Pak, memang luas tapi di level masyarakat yang bawah. Ini bagaimana Pak untuk terkait pada digitalisasi untuk mempick up masyarakat level paling bawah itu seperti apa? Walaupun ini jumlahnya sangat masif. Gimana Pak? Ya, jadi memang kalau berbicara industri BPRS Pak ya, kita juga memang hitahnya itu emang di bawah gitu ya. Jadi rural bank gitu ya. Artinya kan secara perizinan pun kita memang per provinsi gitu ya. Beda kalau bank umum gitu ya. Jadi malah menjadi permasalah kalau seandainya kita ingin besar gitu ya, tanpa melihat market pasar tersebut gitu ya. Betul. Nah, pada akhirnya kalau kami ya di Arta Sinar Sejahtera memang lebih dari sisi penguatan apa ya istilahnya fundamental itu tadi. Contohnya kita sebagai rural bank mau gak mau kita memang melayani nasabah-nasabah yang mungkin menengah ke bawah lah seperti itu. Artinya kalau kita melihat dari peta perbankan ya, 2000 saya masih ngambil data 2019 ya Pak. Jadi ternyata Indonesia itu ketiga dari bawah gitu. Setelah Vietnam dan Thailand dengan masyarakat dengan unbankable-nya tertinggi di atas 51%, di atas 50. Artinya apa? Masyarakat kita sebanyak 51% dari 277.000 ya populasi Indonesia. Itu belum menyentuh perbankan gitu. Betul. Nah, artinya kan itu malah ini lahan kami gitu ya. Iya. Sisanya di antara 21% itu memang sudah perbankan secara kuat ya. 23% itu sudah mengenal perbankan tapi tidak menggunakan layanan secara optimal. Gitu ya. Nah, sebenarnya inilah menjadi bukan PR ya, artinya ini malah tugas kami dan ini tantangan kita gitu. Bagaimana yang 51% itu bisa menjadi dari awalnya unbankable menjadi bankable gitu ya. Betul. Bisa menyentuh gitu kan. Nah, kalau tadi berbicara masalah digitalisasi, itu jadi menjadi sebuah keniscayaan gitu ya. Keniscayaan seperti apa? Memang kita digitalisasi itu butuh pasti dari sisi investasinya luar biasa Pak. Gitu. Dan itu pun tidak bisa setengah-setengah gitu ya. Harus all out gitu ya. All out dan tidak instan. Dan tidak instan betul. Jangan sampai ya kita melihat juga pembelajaran dari sebelum-sebelumnya dari rekan-rekan kita gitu ya. Mau gak mau itu butuh riset yang sangat luar biasa, penelitian gitu ya. Lalu juga penerapannya seperti apa. Nanti setidaknya success story itu yang menjadi bahan kita untuk lebih lebih berkembang lah ke depannya Pak. Dan ini saya lihat ada data Pak di negara-negara Asia Pak ya. Iya. Di negara-negara Asia, kalau kita perhatikan Pak, ini peningkatan percepatannya kok malah negara-negara yang tidak diprediksi sebelumnya Pak ya. Iya. Ini gimana nih Pak? India ini luar biasa Pak. Jadi India itu hampir mendekati ekonominya hampir mendekati Chinese nih. Iya. Kenapa 0%? Contohnya gini, kayak Tesla aja awalnya kan mau investasi di Indonesia gitu ya. Iya. Ternyata malah gesernya ke India. Kenapa? Ini menjadi
menjadi menjadi diskursus yang sangat luar biasa dan perlu dibedah juga gitu ya. Karena contohnya kayak sekarang isu terkait ketenaga kerjaan. Betul. Bagaimana UMR sekarang naik nih Pak. Nah, gitu ya. Jadi naik menguntungkan bagi pekerja, tapi satu sisi ini industri itu ada cost sendiri nih. Iya betul. Jadi industri itu tekanan secara secara lingkungan ya, pandemi belum sembuh amat gitu kan. Nah sekarang sudah tekanan secara regulator ini mengharuskan, katakanlah kalau batu dulunya 2,7 sekarang naik jadi 3 juta. Lalu Kota Malang dari sudah sekarang 3.194.000 gitu ya. Kabupaten berapa itu? Kabupaten Malang itu 3.200.000 gitu kan. Betul. Kita jangan berbicara Pasuruan ke sana lah gitu kan. Itu pasti di atas 4 juta semua gitu. Yang paling murah untuk Jawa Timur emang Magetan, Pak. Nah, kayak gitu ya. Tapi juga mengalami peningkatan. Nah, Indonesia itu probability resesinya itu di kisaran 3%. Ini menurut Bloomberg dan Bank IMF ya. Nah, yang luar biasanya itu ya emang kita tidak menutup kemungkinan ya, karena geopolitik ya antara Ukraina dan Rusia belum selesai gitu kan. Lalu juga memanasnya hubungan Amerika dengan China karena konflik Taiwan Chinanya gitu kan. Ini sangat berpengaruh, sangat luar biasa. Tapi ya tentu Indonesia ini kita tetap optimis gitu ya. Orang Indonesia itu optimis Pak. Jadi luar biasa gitu ya. Jadi jangan takut lah, insya Allah. Ini kalau Asia emang yang paling besar di Sri Lanka. Lalu juga Singapura juga kalau kita lihat, kenapa emang tinggi dia Singapura itu ya efeknya, karena memang pendapatan terbesar itu kan dari ekspor impor gitu ya. Nah ini sangat luar biasa. Nah Indonesia produksi sendiri, konsumsi sendiri ya. Seharusnya kayak gitu. Oke. Nah, tadi berbicara terkait pada regulasi, mungkin kita bisa bergeser ke Bu Ida. Bu Ida, tadi Pak Aep sudah menjelaskan bagaimana bentuk dari regulasi percepatan. Tadi kalau kita perhatikan kenapa Sri Lanka bisa mencapai 8 poin persen untuk terkait pada pertumbuhan industri perbankannya dan juga pertumbuhan ekonominya. Ketika kita berbicara ini seperti dualisme ekonomi Bu ya, ada mata pisau dua yang berbeda, yang satu punya priority, yang satu jadi superior dan satu menjadi inferior. Nah, kembali lagi Bu, ketika kita berbicara terkait pada bisnis dan masyarakat, kira-kira di dalam perencanaan pembangunan Bu, yang didahulukan itu masyarakatnya dulu apa for bisnisnya Bu, kira-kira Bu? Ini kalau bicara dualisme ekonomi kan kita ada mengenal superior, ada mengenal inferior. Gimana? Jadi nggak bisa di mana yang dulu, mana harus bareng, maju harus bareng. Harus bareng. Jadi masyarakat juga harus dikelola dengan baik. Jadi kemudian membuat iklim bisnis yang baik itu juga harus bareng. Nanti kalau nggak bareng itu nggak bisa. Jadi contoh, infrastrukturnya lengkap tapi masyarakatnya males-males budayanya, ya kan? Kemudian istilahnya situasi hati ya, nggak bahagia, personalitinya itu juga nggak akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jadi dua-duanya ini harus bareng. Jadi makanya sekarang dikejarlah pendidikan. Jadi SDM yang berkualitas nanti harus dibangun. Kemudian infrastruktur juga demikian. Kalau kemarin waktu sebelum pandemi kan pembangunan infrastruktur kita genjot ya kan. Sekarang kan sudah bagus infrastrukturnya lah, masyarakatnya ini. Nah, selama pandemi anteng, diam. Nah, ini harus digarap juga. Karena kalau infrastruktur sudah bagus, nggak digunakan dengan baik ya percuma saja. Makanya dua-duanya ini harus dimainkan semuanya. Masyarakat harus ditingkatkan pendidikannya, kemudian mentalnya ya kan. Makanya pendidikan sekarang harus kita garap soft skill, hard skillnya. Jadi biar dua-duanya itu maju bareng. Nanti kita garap mungkin komunikasinya bagus, mampu bernegosiasi, beradaptasi, tetapi hard skillnya tidak memenuhi. Nah, jadi contohnya ketinggalan masalah internetnya, teknologi. Nah, itu ya nggak bisa juga banyak ngomong tetapi gaptek. Nah, ini kan sekarang masyarakat kita itu ini ya kan kita lihat ininya istilahnya, dia itu ada di generasi yang mana. Seperti generasi saya ini ya masih ketinggalan ya. Tapi sudah generasinya yang baru-baru ini sudah kalau teknologi. Nah, itu tetapi kalau kemampuan teknologi tidak diimbangi dengan SDM yang bagus, nantinya dia tidak akan sukses. Karena apa? Dia
pandainya kan cuma ngopi-ngopi, pandainya cuma pengennya kayak tadi Pak ya YouTubean, tetapi secara kontennya itu yang tidak bermutu. Nah kan gitu juga nggak bagus. Jadi gitu dua-duanya ya Mas. Jadi peningkatan kualitas manusia secara seutuhnya Bu ya. Pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. Ini tadi sudah disinggung sedikit Bu oleh Pak Aep terkait pada Ukraina. Kira-kira Bu, bagaimana Bu pandangan Ibu terkait pada proses perencanaan? Kalau kita perhatikan terkait pada war atau perang ini kan nanti salah satunya adalah isu energi Bu. Nah, ini seperti apa Bu? Indonesia kita kalau kita perhatikan kita resource terkait pada natural resource atau sumber daya alamnya juga tinggi banget. Apalagi kita salah satu negara penghasil minyak dunia tertinggi. Namun terkait pada nilai tambah atau value added-nya kita masih dianggap rendah. Ini seperti apa Bu menurut pendapat Ibu? Kira-kira. Jadi untuk perencanaan tentang terkait sumber daya. Jadi dari dulu itu Indonesia kan menjual menjual sumber daya. Karena apa? Karena kalau sejarahnya dari dulu kita tidak punya teknologi untuk menggali itu, sehingga semuanya kita serahkan pada investor dan sampai ratusan tahun ya, puluhan tahun sampai ratusan tahun. Nah, kalau selama kontrak itu belum selesai kan tidak bisa kita putus begitu saja. Nah, jadi nanti untuk kedepannya, jadi jangan menjual sesuatu yang mentah. Jadi yang harus kita kelola biar value added-nya nanti kita nikmati. Jadi jangan luar saja yang menikmati. Jadi kayak apa itu kelapa sawit kita jual mentah kelapa sawit gitu aja. Dan nanti yang mengolah negara lain. Kemudian nanti kita balik lagi. Ya yang untung yang mengolah itu kan. Nah, makanya nanti kalau sudah kontrak yang peninggalan pemerintah dulu itu sudah habis, nanti harus diperbaiki dengan cara itu tadi. Jadi harus kita proses di sini, kemudian sampai kalau bisa barang jadi. Jadi kita ekspornya itu sudah jadi. Gitu. Betul. Nah, ini menarik sekali. Dari harga minyak dunia yang terus mengalami peningkatan, otomatis kan Indonesia bisa mendapatkan margin dari situ. Sampai dengan kalau kita perhatikan tingkat inflasi memang saat ini tinggi seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita perhatikan lagi, pertumbuhan ekonomi pasti akan membawa gerbong permasalahan baru Bu. Ini gimana Bu? Karena percepatan ekonomi, percepatan digitalisasi, pola pikir masyarakat terhadap bagaimana dia mengkonsumsi ini juga akan berpengaruh Bu. Salah satunya yaitu digitalisasi, sehingga kita gampang membeli, mudah membeli. Bahkan ini di rumah juga sering kita lakukan ini Bu. Saya secara pribadi kadang ada iklan di digital marketing, paling kita nggak butuh barang itu, akhirnya kita beli sampai di rumah. Ini untuk apa? Karena pola-pola seperti inilah yang nanti akan mendistribusi secara ekonomi dalam jangka panjang. Menurut Ibu, untuk mencapai sustainability ekonomik dari perencanaan pembangunan, apa yang harus kita lakukan di level masyarakat yang paling rendah, yaitu rumah tangga? Bagaimana kita mengkonsumsi secara pintar, bagaimana kita mampu berkontribusi terhadap negara itu seperti apa sih Bu? Level yang paling rendah Bu, masyarakat kira-kira Bu? Iya, dari level masyarakat yang paling rendah tentunya keluarga, di tingkat keluarga. Jadi inti daripada nanti kemajuan ekonomi ditentukan oleh perilaku individu. Betul. Jadi perilaku individu itu memang harus kita rubah. Jadi dari yang budaya konsumtif harus kita rubah ke budaya yang produktif. Jadi kita contoh aja itu di Cina itu. Cina itu punya lahan sedikit saja itu tidak ada yang dimubadirkan. Jadi mungkin kita punya halaman luas. Kalau di Cina itu udah ya ditanami sayur produktif begitu. Jadi punya rumah bertingkat ya ditanami yang vertikal. Jadi nanam vertikal kan sekarang sudah mulai menjamur di Indonesia. Tetapi itu hanya kayaknya musim-musiman gitu loh. Jadi nanti dari pemerintah desa, pemerintah kota itu menghimbau masyarakat nanam. Oh iya, nanam. Habis itu tidak terurus kan gitu. Tanaman organik apa-apa tidak terurus. Jadi
tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada budaya produktif itu di masyarakat kita itu. Jadi lebih ke konsumtif itu harus kita rubah dari apa? Dari pendidikan. Dari pendidikan. Ya, Kualitas makanya SDM. kita harus tingkatkan kualitas pendidikan masyarakat kita. Jadi yang dari rata-rata lama sekolah misalnya 7 tahun harus ditingkatkan menjadi lebih tinggi lagi. Jadi biar karena dengan pendidikan yang tinggi itu akan membawa dampak kepada perilaku. Begitu. Bahkan ini ada bentuk tagline Bu ya, ketika kita berbicara one product one village. Di Thailand itu one tambon one product. Nah itu gimana Bu kira-kira Bu? Iya. Kalau one product one village itu kan sudah dari zaman ya, zaman kalau nggak salah Pak Gubernur siapa itu? Pak Basofi ya, Pak Basofi. Ya, itu jadi satu desa itu harus punya produk apa? Ada yang mangga, ada yang jeruk, ada yang ini. Itu sebetulnya bagus. Ya, sebetulnya bagus kalau konsisten dilaksanakan. Karena apa? Nanti suatu daerah itu kan memiliki struktur tanah dengan tanaman yang cocok di daerah itu. Seperti kalau mangga Pasuruan kayak seperti itu. Dan nanti itu mana yang kekurangan mangga itu bisa saling ekspor impor antar daerah kan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga masing-masing daerah itu memiliki keunggulan itu value added yang nilai tambah. Itu bagus karena itu memang yang sesuai dengan karakter dari geografis. Contohnya kalau di pangan itu kan ada Madiun, Ponorogo, Ngawi, itu beras cocoknya. Nah nanti yang tidak cocok dengan beras mana ya, daerah-daerah seperti kayak perkotaan ini kan tidak bisa nanam, nanti saling tukar menukar produk begitu, sehingga perekonomian akan berjalan baik gitu. Betul. Gitu. Nah di sini saya menarik ketika kita berbicara one product one village, yang pencapaiannya adalah competitiveness, yang pencapaiannya adalah comparative advantage, yang pencapaiannya adalah value added. Saya ada data dari Pak Aep ini terkait pada Essential Digital Highlight. Indonesia dengan 277 million masyarakat penduduknya juta, pengguna seluler mobilenya sekitar 370,1 juta, atau dalam hal ini adalah dari total populasi semua saya rasa sudah pegang smartphone. Ini gimana Pak kira-kira tren 2023 di awal kuartal sampai dengan 3 kuartal seperti apa Pak kalau kita punya data seperti ini? Termasuk Internet Things tadi seperti apa Pak? Kita tadi sudah bicara terkait pada Bu Ida bagaimana tetap local wisdom itu harus terpenuhi. Satu sisi kita harus mengikuti percepatan Internet Thing, Digital Thing ini seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya memang ini menjadi tadi disampaikan oleh Bu Ida juga bahwa bandwidth itu juga harus dipastikan juga gitu. Betul. Kalau sampai ke daerah tapi layanan internetnya gak bagus juga gak optimal juga gitu ya. Jadi kalau dari data ini sih kita lihat ternyata memang dari 277,7 juta itu minimal ada 33% itu punya 2 atau megang gadgetnya 2 gitu ya. Nah ini luar biasa nih. Artinya ya ini menjadi accessible lah. Jadi dalam konteks apapun ini menjadi sebuah peluang lah. Ini harus bisa diambil peluangnya gitu ya. Nah konteksnya dengan perbankan memang 2022 itu secara data hampir 30% lebih itu transaksinya itu by digital gitu ya. Nah ini peningkatannya luar biasa dan penurunan cashlessnya itu di kisaran 10% gitu. 10% Pak ya. Nah 10% gitu. Nah melihat dari landscape-nya kemungkinan memang 2023 akan lebih meningkat lagi gitu ya. Karena kalau kita lihat dari infrastruktur internet kita juga terus diperbaiki gitu ya. Sekarang juga ya ambil contoh aja kayak TV ya, kita sudah digital gitu ya. Kalau dulu analog kita sudah digital. Ini juga bagian dari layanan internet yang terus dioptimalkan gitu Pak ya. Tapi kalau secara perbankan ini luar biasa Pak. Ini menjadi tuntutan kita agar lebih berkembang, berkemajuan lebih lanjut. Berkemajuan lebih lanjut. Seperti itu Pak. Itu nanti akan mempengaruhi kepada pola atau pattern terkait pada sumber daya manusia nggak Pak? Ya. Secara SDM ini akan terus mengalami peningkatan Pak. Khususnya mungkin kalau dulu kita berbicara hardware-nya, kita berbicara ke soft skill-nya gitu dia. Contohnya kayak kalau internet itu
secara hard skillnya mulai berkurang gitu kan, soft skillnya mungkin akan lebih lebih dioptimalkan. Contohnya apa? Internet ini kan butuh pembelajaran, gitu ya. Kalau seandainya setiap orang punya keinginan ataupun daya juang dalam hal mempelajari, gitu ya. Contohnya tadi Bu Ida disampaikan, kalau generasi saya terkait internet, ya saya harus belajar lebih tinggi dibanding kalau generasi mungkin yang sekarang generasi Z, lebih gitu ya, mudah adaptifnya. Lebih mudah adaptifnya. Ternyata memang kebutuhan di tahun-tahun ke depan itu saya kira lebih ke berbicara sisi soft skill-nya gitu ya. Ini yang terpenting, Pak. Berarti itu ya. Termasuk kita di akademik, berarti setiap komponen pembelajaran itu memang harus didampingi dengan tadi Pak ya, soft skillnya, terus adaptif, kemudian adaptif, selanjutnya terkait pada remote working dan sebagainya itu Pak ya, sangat berpengaruh ya. Karena sebagian besar itu kalau industri itu rata-rata kan di luar disiplin ilmunya rata-rata Pak ya. Iya. Gitu ya. Orang belajar pertanian, kerja di perbankan gitu ya. Tapi enough thinking ya, perlu ya, kedewasaan dalam berpikirnya ya. Orang yang tadi Bu Ida cerita gitu kan, belajar di ekonomi pembangunan, di prodi ekonomi pembangunan, jadi kepala cabang salah satu bank gitu kan. Artinya soft skill itu penting, jadi berkarakter itu penting gitu ya. Daya juang tuh, karena kalau berbicara hard skill itu mungkin bisa dipelajari 3 bulan, 6 bulan itu selesai sudah. Bagi mahasiswa. Gitu ya. Untuk hard skill itu gampang sekali Pak ya. Bahkan di industri-industri ataupun industri perbankan ataupun industri manufaktur, ketika dia menerima SDM, dan itu pasti akan di training lagi kan Pak? Betul. Untuk memenuhi kebutuhan yang ada di industri tersebut Pak ya. Betul. Malah yang diperlukan adalah soft skillnya. Soft skillnya, salah satu mungkin daya juang ya. Daya juang itu kalau yang namanya kita di industri, di lapangan kerja gitu kan. Ketika sudah masuk ke industri, mau gak mau kan kita harus punya semangat kan gitu ya. Iya. Apa jadinya kalau istilahnya kita sebagai pekerja loyo gitu, dilihat oleh mungkin dari sisi pemilik, wah ini nggak kompeten kan gitu ya. Nah ini kan luar biasa, UMM juga sudah memberikan kompetensi, sudah memberi bekal gitu. Tinggal selebihnya itu ya sudah kembali ke pribadi masing-masing. Gitu. Seperti itu Pak. Termasuk kepada penggunaan 5.0 yaitu terkait pada artificial intelligence Pak ya. Bagaimana fungsi dari contoh seperti ini, mandor pabrik Pak ya. Mandor pabrik itu sudah digantikan dengan remote working. Dalam arti apa? Mereka punya CCTV, mereka punya sistem yang terintegrasi, mereka punya sistem output dalam industri. Mesin harus nyetak berapa, outputnya berapa, targetnya berapa, dan itu semua by mesin. Ini gimana nih Pak? Kalau peluangnya nanti seperti apa Pak? Peluangnya untuk, contohnya gini Pak, jurusan ekonomi pembangunan, kira-kira nanti, karena kan kita termasuk nanti kita akan obrolkan ini Pak, ada 2 konsentrasi saat ini, yaitu terkait pada industri keuangan perbankan dan juga perencanaan pembangunan. Kalau dari kacamata Pak Aep terkait pada industri keuangan perbankan, bagaimana peluang dan tantangan terkait pada adik-adik mahasiswa nanti, lulusnya seperti apa, terus nanti akan bekerja seperti apa, mungkin ada gambaran tidak Pak? Iya. Jadi memang kalau dalam industri saya melihatnya belajar di pengalaman sebelum-sebelumnya ya. Jadi memang kita tidak berbicara kamu lulusan dari mana gitu kan, berbicara seperti itu Pak. Betul. Tapi ketika kamu sudah masuk ataupun ketika kamu menjual diri dalam bentuk lamaran kerja gitu kan, yang dilihat itu rata-rata oke lah, mungkin secara administratif kita berbicara degree ya. S1, S2, S3 gitu kan. Tapi ketika sudah berbicara masalah kompetensi gitu ya, oh ini si A lebih bisa, oh si B punya kompetensi C dan ini malah lebih menjual Pak gitu. Malah menjual Pak ya. Ini malah menjual. Personal kompetensi. Iya. Ya kita tidak berbicara oleh pengecualian lah kalau Elon Musk gitu ya, kalau Bill Gates itu lain lah. Itu lain ya. Tapi kita berbicara ya tetap lah, meski degree itu penting memang tetap gitu lah sebagai pintu masuk gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Yaitu tadi kompetensi. Kita bekali kompetensi yang sesuai gitu. Kalau tadi disampaikan mandor ini sudah gak ada, iya memang gak ada, tapi keperluan yang lain akan bergeser gitu. Iya. Jadi kebutuhan itu tetap ada Pak. Jadi tidak sudah tergantikan by system gitu kan. Ya tapi tetap akan geser ke yang lain. Yang maintain siapa? Manusia. Mungkin kayak gitu. Karena apa? Kalau kita berbicara perbankan, masyarakat Indonesia itu belum siap dilayani oleh mesin Pak. Itu aja gitu kuncinya. Gitu ya. Apa? Coba cek deh. Pasti akan berbicara apa? Person to person. Butuh disentuh, butuh disapa. Betul. Gitu ya. Kalau ulang tahun mungkin, selamat kayak gitu. Itu malah
fungsi manusia. Fungsi manusia itu tidak mungkin tergantikan oleh mesin. Kayak gitu, Pak. Oke, itu menarik sekali. Selanjutnya ketika kita berbicara terkait pada tadi ya perminatan keuangan dan perbankan, tadi Pak Aib sudah menjelaskan bagaimana peluang dan tantangan dan juga terkait pada 2023 seperti apa sih industri keuangan perbankan. Selanjutnya kita bergeser ke Bu Ida. Bu, kira-kira ada tips dan triks tidak terkait pada bagaimana sih proses dari IKP, bagaimana sih proses dari PP? Tadi kayaknya saya ngulik sedikit ya, Bu Ida sudah siap-siap dengan slide-nya. Mungkin seperti apa Bu ini? Iya, jadi untuk mahasiswa yang khususnya sekarang semester 4 ya Mas. Betul, ya. Mau semester 4 ini nanti kan harus memilih itu 2 konsentrasi, apakah perencanaan pembangunan, apa konsentrasi keuangan perbankan dan industri. Jadi jangan bingung-bingung, kemudian berasumsi, waduh kalau di keuangan perbankan itu nanti apa terkait sama hitung-hitung, banyak hitungannya, banyak kuantitatifnya, kemudian takut. Nah itu sebetulnya enggak, karena sekarang semuanya kalau ngitung-ngitung itu semuanya sekarang sudah pakai program, sudah, jadi nggak perlu khawatir gitu. Jadi kalau mau memilih konsentrasi itu pertama, ya, yang saya alami sejak saya dulu kuliah sampai mahasiswa yang saya bimbing itu, yang mereka cepat itu ya yang bisa mengenali potensi dirinya. Jadi saya ini kok seneng ya mata kuliah misalnya akuntansi perbankan, saya ini kok seneng ya mata kuliah ini. Nah itu artinya dia itu passionnya memang di situ. Nah itu harus dilanjut memilihnya di konsentrasi keuangan perbankan. Tetapi nanti kalau misalnya saya kok seneng masalah diskusi tentang pembangunan daerah, tentang kebijakan pemerintah daerah, tentang kebijakan fiskal moneter. Nah itu lebih baik ya ngambilnya di konsentrasi perencanaan pembangunan. Jadi nanti untuk mahasiswa yang sekarang lagi bingung memilih konsentrasi, itu nggak usah bingung-bingung. Jadi kenali Anda itu hobinya, kemudian dari semester 1, 2, 3 itu mata kuliah apa sih yang Anda itu paling paham. Nah itu harus dilanjutkan nanti ke pemilihan konsentrasinya itu. Nah jadi sebetulnya enggak banyak beda. Jadi perbedaannya itu hanya, nah ini dimulai semester 4. Semester 4 Bu ya? Ya, semester 4 itu ada dua kalau enggak 3 mata kuliah yang berbeda. Contohnya kalau di minat perencanaan pembangunan itu kan ada mata kuliah perencanaan pembangunan. Nanti kalau di minat keuangan perbankan itu perbankan syariah. Kemudian di minat perencanaan pembangunan itu ada mata kuliah lanjutannya yaitu masalah dan kebijakan pembangunan. Nah, kalau di konsentrasi keuangan perbankan ada manajemen investasi. Nah, ini adalah sederet perbedaan mata kuliah di 2 peminatan, atau kita menyebutnya konsentrasi. Jadi konsentrasi PP atau konsentrasi keuangan perbankan. Perbedaannya cuma itu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata kuliah kalau enggak 7. Nah itu saja sebetulnya. Kemudian untuk penulisan skripsi, tugas akhir itu sebetulnya boleh. Jadi contoh dari mahasiswa yang konsentrasi perencanaan pembangunan ngambil kebijakan moneter, apa enggak boleh? Boleh, karena mereka sudah dapat mata kuliahnya moneter. Mata kuliah yang bisa diambil di 2 konsentrasi itu kan ada kebijakan kebijakan moneter itu mata kuliah ekonomi moneter ya Mas? Ya, ekonomi moneter, ada ekonomi internasional, itu semuanya dapat. Jadi ngambil ekspor impor skripsinya itu apakah boleh untuk PP? Ya boleh, karena dapat mata kuliahnya. Jadi selama mendapat mata kuliah itu ngambil untuk penulisan skripsi boleh saja. Yang nggak boleh itu begini, contoh ada mahasiswa ngambil konsentrasi perencanaan pembangunan, kemudian skripsinya tentang analisis kinerja perbankan konvensional apa misalnya gitu. Nah itu kan nggak dapat mata kuliahnya untuk menghitung-hitung kinerja perbankan itu melalui rasio apa itu enggak dapat, sehingga macet. Jadi waktu skripsi
macet, dia disuruh baca buku ini baca keberatan karena baru baca sendiri, tidak pernah ikut mata kuliahnya. Nah itu yang nggak boleh seperti itu. Atau yang dari konsentrasi keuangan perbankan, ngambil skripsinya tentang ekonomi regional. Nah misalnya tentang apa analisis potensi wilayah. Nah seperti itu, dia nggak dapat alatnya. Karena itu waktu praktikumnya mahasiswa yang konsentrasi perencanaan pembangunan. Jadi itu nanti akan menyulitkan menulis skripsinya lama. Nah itu jadi masalah peminatan mahasiswa nggak boleh ikut-ikut juga. Kalau dulu itu biasanya kamu pilih apa? Oh, saya ngikut. Nah, nggak boleh biasanya ikut pacarnya biasanya, Bu. Ikut gengnya. Nah, misalnya ini gengnya ini. Nah, itu nggak boleh. Nanti saya pesan untuk mahasiswa. Jadi harus punya pendirian untuk yang peminatan ini. Jadi untuk peminatan ini nggak boleh ikut-ikut. Biasanya itu ngegrup itu loh. Grupnya ini seringnya ini ya ikut. Tetapi sebetulnya passionnya enggak di situ gitu loh. Jadi itu yang saya pesankan. Oke. Berarti di sini kalau kita perhatikan Bu ya, bentuk dari konsentrasi itu adalah bagaimana memaintain khususnya terkait pada tugas akhir ataupun juga terkait pada skripsi, bagaimana dia kalau di industri keuangan perbankan berarti mereka lebih kepada kebijakan moneter atau tidak terkait pada industri dan juga keuangan, khususnya di keuangan perbankan. Sedangkan mereka yang di perencanaan pembangunan berarti nanti arah mindsetnya lebih kepada tugas akhir yang mengarah kepada kebijakan-kebijakan fiskal, selanjutnya ekonomi regional dan juga khususnya kepada ekonomi publik dan juga terkait pada analisis ataupun aktivitas analitik terkait pada kebijakan publik. Bahkan seperti ini teman-teman mahasiswa, nanti kalian pada saat lulus S1 untuk di UMM kalian nanti dibekali atas terkait pada sertifikasi profesi yang nanti dilegalitas oleh LSP khususnya di ekonomi pembangunan. Itu ada analisis kebijakan publik, selanjutnya terkait pada fasilitator pemberdayaan masyarakat dan juga terkait pada BPRS Muda yang nantinya itu akan menjadi poin. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aep bagaimana personal qualified itu penting yang nanti dilegalkan dalam bentuk sertifikasi profesi LSP sebagai syarat dari kelulusan pastinya, dan juga nanti akan menunjang terkait pada ijazah yang disebut sebagai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, sehingga nanti masing-masing personal kalian itu punya qualified sendiri yang nanti ketika itu dihadapkan kepada lapangan pekerjaan kita bisa tahu, oh ini personal ini berarti dia lebih fokus ke apa, personal ini lebih fokus ke apa, dan terlebih adalah terus asah terkait pada soft skill kalian nanti karena ini nanti akan mengarah kepada qualified kalian. Nah, selanjutnya Bu Ida, ini tadi terkait pada kemampuan dan keahlian. Ini bagaimana Bu? Akan adakah dua pembeda terkait pada ketika dia personal tadi atau mahasiswa tadi ikut ke dalam konsentrasi IKP seperti apa dan PP seperti apa? Kaliannya berbeda nggak Bu nanti Bu? Iya. Jadi kalau begini, untuk saya pesan juga mahasiswa. Jadi kalau soft skill soft skill semuanya itu harus memiliki. Jadi kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, beradaptasi. Nah, itu semuanya harus dimiliki oleh dua konsentrasi atau dua peminatan. Jadi itu justru malah yang penting itu, kalau pengen nanti lulus segera mendapatkan pekerjaan, itu yang pertama itu. Jadi soft skillnya dulu. Kalau hard skillnya nanti kita akan berbeda. Jadi kalau yang konsentrasi perencanaan pembangunan nanti akan dikasih program-program, contohnya terkait GIS, Geography Information System. Betul. Kemudian terkait dengan untuk proyeksi kependudukan. Ya. Nah itu kan
tidak diberikan di konsentrasi keuangan perbankan. Oke. Nah, untuk konsentrasi keuangan perbankan sendiri nanti akan ada program-program yang dari perbankan syariah, ada programnya ya Pak Aep ya. Betul. Nah, itu yang hard skill itu nanti beda, sehingga nanti memang dua kompetensi, dua peminatan itu secara soft skill harus sama itu, semuanya memang harus memiliki itu tadi, komunikasi, adaptasi, negosiasi itu mereka semua harus punya. Tetapi untuk yang hard skillnya itu ada sedikit tidak banyak ya pembedaan, karena sekarang program-program itu juga bisa dipelajari secara dari YouTube misalnya, itu bisa. Jadi kalau nanti dunia kerjanya itu saya kira tergantung cepat tidaknya mendapatkan pekerjaan tergantung dari mahasiswanya itu. Jadi kalau mereka itu di masa mahasiswanya itu mereka aktif, kemudian pengen serba tahu ini belajar ini, nah itu nanti akan cepat. Nah nanti yang terkait sama sertifikasi itu ini saya pesan mahasiswa UMM harus itu istilahnya berbangga ya. Kalau Anda kuliah di mungkin universitas yang lain itu lulus enggak akan dapat sertifikat SKPI sertifikasi kompetensi dari BNSP ya, dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang di situ ada logonya Garuda. Nah, itu. Nah, untuk minat perencanaan pembangunan itu nanti akan dapat 3 sertifikat kompetensi. Pilih salah satu tuh berarti ya. Ya. Itu pilihan opsional. Ya, pilihan. Kalau mau dapat 3 boleh ya. Itu kan ini kan yang gratis 1 ya. Yang gratis 1. Kalau mau dapat 3-3-nya boleh, karena di kita sudah ada gitu loh. Di UMM sudah ada LSP-nya. Jadi boleh analisis kebijakan publik, fasilitator pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan. Kemudian yang untuk minat keuangan perbankan boleh pilih itu supervisor muda, manajemen BPRS atau funding representatif. Kemudian kewirausahaan ini juga boleh. Jadi buat apa Bu itu sertifikat kompetensi? Ya itu nanti dilampirkan kan kalau kita ngelamar pekerjaan. Jadi kalau sudah ada sertifikat kompetensi, itu yang uji itu udah kompeten di bidangnya juga kan, reviewernya itu. Nah nanti belum lulus kalau belum dapat sertifikat kalau belum lulus, dan itu item yang diujikan kan banyak. Nah itu sebagai sebagai langkah, sebagai plus ya, nilai plusnya kalau kita melamar pekerjaan. Semasa mahasiswa kalau dia mendapatkan sertifikat, misalnya juara 1 lomba nasional, nah itu biasanya di perusahaan itu dihargai kalau sudah ada level nasional, apalagi internasional. Nah itu saya kira untuk mahasiswa itu mumpung belum lulus, ayo tolong nanti kalau perayaan jangan dimanfaatkan, saya kan libur untuk tidur makan enggak bisa. Jadi kalau libur ayo kita pengen tahu tentang perbankan, ngelamar ya membuat permohonan untuk magang. Karena magang itu akan menambah tadi hard skill ya Pak ya. Jadi misalnya di BPS kemarin ada anak magang, disuruh entry data, kemudian menghitung pertumbuhan ekonomi, kemudian survei juga ke lapangan. Nah itu kemampuan itu tidak dapat di kampus, reguler, jadi hanya praktek. Nah kalau sudah di lapangan, nah itu sudah beda. Contohnya mau menghitung inflasi Kota Batu ini bulan ini berapa, kan harus survei ke pasar, harus survei ke mana-mana itu, meneliti harga-harga itu, jadi survei ke masyarakat. Nah itu gimana sih cara membuat kuesionernya? Nah nanti akan diajari, dan kemampuan membuat kuesioner itu nanti akan bermanfaat waktu penulisan skripsi pastinya. Iya, atau di bank misalnya, ternyata saya di bank itu dandannya harus begini, masuknya harus on time, sepatunya harus begini, cara jalannya harus begini. Karena ngelihat pegawai-pegawai yang sudah ada di situ kan seperti itu, cara duduk pun sudah beda, ya gitu. Jadi kemampuan seperti itu tidak diajarkan di kampus. Jadi selama liburan saya harapkan mahasiswa 1 bulan itu sudah
sudah cukup lama untuk magang. Iya. Termasuk di di UMM dan juga di universitas lain itu kan ada program MBKM Bu ya. Oh iya, terkait MBKM. pada MBKM yang nantinya setiap aktivitas dari mahasiswa itu memiliki nilai konversi bahkan sampai dengan 20 SKS maksimal Bu. Wow, ini kalau saya zaman dulu kuliah bisa seperti ini, otomatis bisa cepat lulus. Tidak hanya 4 tahun, tetapi juga 3,5 tahun bisa lulus. Coba Bu, MBKM ini seperti apa Bu? Ya, MBKM. Slide-nya tadi sudah ada Mbak Vita, jadi biar anak-anak paham. MBKM itu sebagai salah satu percepatan untuk studi, bisa percepat lulus, juga bisa untuk meningkatkan skill, karena teori dengan praktek nanti akan lebih dekat. Betul, Bu. Ya, karena MBKM itu macamnya nanti saya harapkan mahasiswa bisa langsung mengunjungi ya setelah setelah mendengarkan podcast ini, itu kunjungi ya TPS-nya kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nah, di situ ada program yang 2023 sudah dibuka, itu adalah tentang kewirausahaan. Ya, jadi praktek mahasiswa berwirausaha itu sudah dibuka, dan itu nanti akan dibimbing mahasiswa itu mulai dari tidak punya usaha sampai punya usaha. Selama 1 semester itu akan dibimbing, dan kampusnya sudah ada yang ditunjuk di situ. Nanti silahkan diklik, syaratnya apa sudah ada, kemudian stepnya bagaimana silahkan diklik. Jadi itu nanti mahasiswa bisa mendapatkan ekuivalensi. Jadi program yang diikuti itu sudah bisa dikonversi 20 SKS mata kuliah. Nah, mata kuliahnya apa saja nanti yang bisa dikonversi dari program itu, nanti tergantung dari prodi. Prodi itu kan ada timnya, tim konversi. Karena mengikuti MBKM itu kan ada kompetensi di bidang apa. Misalnya kemampuan bernegosiasi, kemampuan beradaptasi. Nah, itu masuk di mata kuliah apa. Begitu nanti ada tim konversi sendiri. Jadi saya harapkan mahasiswa bisa mengambil program MBKM ini. Itu khususnya yang masih semester 4, semester 6 masih bisa itu. Jadi kan setiap mahasiswa memiliki 1 jatah Mas itu. Jadi tidak boleh 2. Jadi mahasiswa itu bolehnya cuma 1 misalnya itu yang banyak itu mengajar ya, itu yang nomor 1 itu. Jadi kampus mengajar. Nah, kampus mengajar itu gimana? Mahasiswa itu nanti bisa mengajar di sekolah-sekolah ya, di sekolah-sekolah, bisa SMA, bisa SMP. Jadi tolong dikunjungi itu tadi websitenya. Jadi selama libur kan bisa ngajar di SMP, ngajar di SMA. Di situ sudah ada pilihan sekolahnya mana yang mau dipakai untuk MBKM. Nah, nanti setelah selesai MBKM-nya itu, ya nanti ke prodi minta diekuivalensi 20 SKS. Jadi yang terkait mata kuliah apa ya, nanti akan dilihat mengajar ekonomi misalnya. Nah, mata kuliah yang terkaitnya apa, begitu. Jadi nanti itu silahkan dipilih magang. Nah, itu untuk apa? Untuk mendapatkan pengalaman secara langsung di lapangan. Seperti itu. Kemudian pertukaran mahasiswa. Nah, ini seharusnya kalau saya mahasiswa itu seneng. Kalau dulu kan enggak ada. Kalau sekarang seneng. Saya tak nyoba sih misalnya di sini dengan siapa relasi pertukaran kerjasamanya. Kerjasamanya dengan berbagai macam universitas Bu, ada Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jogja, UMY Jogja juga ya. Jadi nanti bisa juga mahasiswa melakukan secara mandiri, mencari rekan kerja yang ada di UMM, bahkan di semua Indonesia pun bisa Bu. Boleh. Ini kemarin bahkan ada yang dari Universitas Aceh ke sini Bu, dalam proses MBKM, sehingga nanti mahasiswa juga bisa melakukan hal yang sama. Melakukan pertukaran pelajar atau student change, atau juga terkait pada, tidak hanya itu juga Bu, tetapi juga ketika mahasiswa bisa masuk di aktivitas desa seperti KKN tematif, itu juga bisa
bernilai SKS MBKM. Dan tidak hanya itu saja, nanti mahasiswa juga bisa melakukan riset bersama dengan dosen, Bu. Riset bersama dengan dosen itu nanti ketika mereka selesai risetnya itu mungkin bisa masuk ke jurnal ataupun bisa masuk book chapter, juga masuk di komponen MBKM yang notabensinya bisa melakukan konversi. Oke, jadi tolong mahasiswa ya, jadi harus ini berlomba-lomba ikutlah MBKM. Contoh tadi, coba 1 semester saya tak kuliah di Jogja, biar nanti ada pengalaman lain. Biar bervariasi. Nah, bervariasi. Saya 1 semester tak kuliah di Jakarta. Nah, misalnya seperti itu di kampus yang ternama, misalnya Trisakti, ya kan. Kemudian UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, seperti apa. Nah, itu tolong nanti habis ini pilihlah MBKM yang mana yang kemudian kalau yang nggak ada kegiatan sama sekali, tolong membuat riset-riset kecil, kemudian membuat jurnal, artikel, kemudian bisa dimasukkan di jurnal. Nanti akan menambah SKPI atau bisa diekivalensi dengan mata kuliah tertentu, begitu. Betul, entah 3 SKS, entah 6 SKS, tergantung jurnal yang disubmit. Kalau jurnalnya itu sudah Sinta 2, ya nanti bebas skripsi kalau gitu. Nah, jadi sekarang itu sebetulnya mahasiswa banyak diberi kemudahan. Kuliah itu tidak harus sampai 5 tahun gitu ya, 4 tahun, 3,5 tahun, 3 tahun mungkin kalau yang bisa dipercepat ya bisa. Jadi sudah selesai semester 7 langsung ujian skripsi bisa. Nah, seperti itu. Karena dengan ada MBKM ini sangat membantu percepatan studi, juga membantu untuk nanti akses ke dunia kerja. Betul sekali, karena Bu. Skillnya dia sudah dapat dari mana-mana gitu ya. Gitu. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ida bagaimana proses dari MBKM, bagaimana proses dari antar dua hal, yaitu terkait pada perencanaan pembangunan dan juga tadi Pak Aep terkait pada industri keuangan perbankan yang mungkin nanti akan membuka wawasan bagi mahasiswa. Nah, di program studi ekonomi pembangunan sendiri kita punya struktur konstruksi terkait pada kurikulum di program studi ekonomi pembangunan. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Nah, di struktur kurikulum konstruksi terkait pada program studi ekonomi pembangunan, mungkin bisa next, Mbak. Di semester 1 nanti kita akan belajar apa saja. Nah, di semester 1 dan di semester 2 bagi angkatan tahun 2022, berarti saat ini masuk ke semester 2, nanti tetap mengambil terkait pada blocking mata kuliah sampai dengan nanti semester 4 next. Sesuai kelasnya. Dan kembali lagi tadi sudah disampaikan oleh Bu Ida Nuraini, dalam hal pemilihan kelas, teman-teman harapannya memang sesuai dengan personalnya kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Karena apa? Banyak sekali ini pengalaman Bu Ida ya. Jadi dari semester 1 sampai dengan semester 3, biasanya mereka satu geng nih, geng bestie misalnya. Nah, nanti mereka kadang-kadang temennya masuk ke industri keuangan perbankan, akhirnya masuk. Atau tidak, temennya masuk ke perencanaan pembangunan, akhirnya ngikut. Nah, harapannya adalah sesuai dengan fokus kalian, sesuai dengan kemampuan kalian, dan sesuai dengan keinginan kalian. Jadi memang benar-benar ada dua capability yang berbeda, walaupun berbeda tapi tetap terintegrasi. Kenapa demikian? Karena harapannya, next Mbak. Next. Nah, karena harapannya yang nantinya pada saat waktu konsentrasi akan ada dua konsentrasi, yaitu terkait pada perencanaan pembangunan dan juga terkait pada keuangan dan juga industri perbankan. Nah, di slide bisa kita perhatikan bagaimana pilihan-pilihan mata kuliah yang nanti kalian ambil, yang nanti akan memperkuat kepada kompetensi pribadi kalian, yang nanti akan memperkuat terkait pada keahlian kalian dalam menulis skripsi berdasarkan atas tema-tema tertentu. Nah, oleh sebab itu next, Mbak. Oleh sebab itu di dalam semester 7 nanti harapannya kalian sudah memenuhi SKS. Kalau kalian full bisa mengambil di semester 7,
yang ditambah dengan MBKM 20 SKS, maka Prodi berharap nantinya di semester 7 kalian hanya mengambil mata kuliah tambahan sebanyak 15 SKS dan juga kalian sudah mengambil mata kuliah seminar serta sudah mengeklik mata kuliah skripsi. Oleh sebab itu, nanti pada saat kalian sudah mengambil mata kuliah skripsi itu bisa melakukan atau bisa mengajukan judul skripsi dan sudah mulai melakukan bimbingan. Hitung-hitungannya berarti total 3 tahun 7 bulan kalian bisa lulus. Itulah program dari MBKM yang nantinya akan mempermudah kalian di dalam masa tunggu atau masa kuliah. Next. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di slide sudah tertera berbagai macam pilihan mata kuliah yang nanti bisa diambil di MBKM yang berdasarkan dengan kualifikasi kalian, berdasarkan SKS-nya, sehingga nanti kalau di total itu ada sekitar 20 SKS yang bisa dikonversikan, baik itu di program studi ekonomi pembangunan ataupun di luar program studi ekonomi pembangunan di dalam Universitas Muhammadiyah Malang, bahkan di luar Universitas Muhammadiyah Malang secara nasional bisa kalian ambil program MBKM. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya. Nah, dan proses ini itu sudah bisa kalian ambil, sudah bisa kalian proses lakukan dimulai dari semester 2 terkait pada percepatan perkuliahan. Contoh, di semester 2 kalian memperoleh IPK 3,5 atau di atas 3,5, maka akan mendapat SKS lebih. Sisa SKS untuk semester 2 kami sarankan untuk mengambil mata kuliah ekonomi, SDM dan ketenagakerjaan. Yang SDM yang notabensinya yang penyediaan kurikulumnya untuk ekonomi, SDM atau sumber daya manusia dan ketenagakerjaan itu di semester 4. Sedangkan kalian di semester 2 nanti untuk angkatan 2022 sehingga nanti bisa mengambil di semester atasnya. Kalau kalian mempunyai IPK 3,5 dan kelebihan SKS sehingga bisa mengambil di SKS di atasnya. Next. Sedangkan untuk di semester 4 atau semester genap berikutnya, jika mahasiswa atau jika kalian memperoleh IPK 3,5 dan mendapatkan kelebihan SKS, maka bisa mengambil mata kuliah lembaga keuangan bank dan non-bank atau disebut sebagai LKBB. Sehingga nanti LKBB secara reguler itu disediakan di semester 6. Namun bagi kalian yang semester 4 atau bagi mahasiswa yang semester 4 yang punya kelebihan SKS atau mereka yang punya IPK 3,5 itu bisa mengambil di semester atasnya atau semester 6 yaitu lembaga keuangan, bank dan non-bank. Selanjutnya. Next. Oke, jadi ketika nanti kalian semester 2 itu nanti bisa ngambil semester 4, semester 4 bisa ngambil ke semester 6. Harapannya nanti di semester 6 akan ada percepatan terkait pada konsentrasi yang kalian pilih. Tadi ada Pak Aep sudah menjelaskan terkait pada industri keuangan perbankan, wacananya seperti apa, kedepannya seperti apa. Tadi juga Bu Ida Nur sudah mempertegas proses dari perbedaan antara industri keuangan perbankan dan juga terkait pada perencanaan pembangunan yang nanti dua hal tersebut akan menjadi fokus dan konsentrasi kalian. Next, sehingga nanti di semester 6 kalian punya mata kuliah pilihan-pilihan. Next, di semester 6 kalian punya mata kuliah pilih-pilihan terkait pada industri keuangan perbankan dan juga perencanaan pembangunan. Nah, di sini kalau kita perhatikan bentuk dari struktur mata kuliah terkait pada konsentrasi perencanaan pembangunan, regulernya perencanaan pembangunan nanti akan mendapatkan mata kuliah ekonomi publik, termasuk nanti perencanaan pembangunan ini portofolionya akan digunakan untuk skema di dalam LSP. Begitu juga terkait pada keuangan dan perbankan, apa yang kalian lakukan nantinya akan bisa menjadi portofolio pada saat kalian mengambil sertifikasi di LSP. Selanjutnya. Nah, kembali lagi saya ingatkan terkait pada program MBKM. Program MBKM
merupakan proses yang terintegrasi sehingga nanti outputnya kalian bisa outputnya nanti kalian bisa menjadi ekonom, bisa menjadi analis, bisa menjadi praktisi, dan juga pastinya bisa menjadi wirausahawan melalui program-program MBKM. Ada 8 program MBKM yang bisa kalian ikuti, termasuk nanti di program studi ekonomi pembangunan. Saya rasa cukup powerful. Kenapa demikian? Karena untuk aktivitasnya kita ditunjang oleh laboratorium terpadu. Salah satunya adalah terkait pada galeri investasi, terus juga ada pojok statistik yang nanti ada di lantai 4, sehingga itu nanti akan mempermudah kalian dan juga itu akan membantu kalian dalam proses belajar mengajar, termasuk nanti terkait pada percepatan penggunaan data atau terkait pada cloud, manajemen cloud. Di pojok pusat statistik itu akan mempermudah kalian dalam mencari data-data skripsi, seperti itu. Oke. Mungkin kita kembali ke Pak Aep dan kembali ke Bu Ida Nur. Terkait pada proses dari perkuliahan, ada 2 pandangan, yaitu terkait pada IKP, industri keuangan perbankan, dan juga terkait pada perencanaan pembangunan. Mungkin bisa ditambahkan close statement, Bapak mungkin bisa memotivasi mahasiswa terkait pada industri keuangan perbankan dan juga terkait pada perencanaan pembangunan. Apa yang harus disiapkan? Close statementnya seperti apa? Ya, baik Pak Wahyu. Jadi memang landscape kita ini banyak berubah ya. Jadi butuh percepatan. Jadi mau gak mau kita harus siap menghadapi perubahan. Gitu betul, ya. Betul Pak. Nah, yang dituntut dari seorang mahasiswa artinya budaya pembelajaran, lalu budaya adaptasi dengan cepat, mampu menerima perbedaan mungkin ya. Dari sisi soft skillnya itu memang perlu segera diasah secara langsung gitu ya, agar ketika sudah lulus dalam kondisinya kita sudah siap gitu, siap menghadapi lapangan kerja, siap menghadapi berkompetensi, berkompetisi, ya itu ini ya Pak. Agar siap berkompetensi nanti di dunia kerja gitu kan, karena bagaimanapun juga tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa memang degree itu penting gitu ya, itu sebagai langkah awal gitu ya. Nah, yang menentukan kesuksesan, yang menentukan karir itu ya lebih ada di sisi soft skillnya. Tadi disebutkan dari cara berkomunikasi, cara bernegosiasi gitu ya. Lalu juga kalau mungkin teman-teman mengenal ada istilah tangguh gitu ya, daya juang. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang penting. Ya kalau sekarang mungkin tidak baperan ya Pak ya. Nah, ini penting ya. Rata-rata kalau udah baperan mutung gitu jatuhnya. Nah, ini luar biasa. Nah, itu juga memang harus dari sekarang harus lebih diasah dari awal. Salah satunya mungkin berorganisasi. Banyak melihat keluar, belajar gitu kan. Ini penting sesuatu. Jangan dihabiskan dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya untuk masa depan. Ini penting gitu ya. Kalau sekarang 2045 dianggap sebagai generasi emas, maka dari sekaranglah kita harus disiapkan. Salah satunya dari apa? Mungkin dari kualitas pendidikan itu sendiri. Betul. Oke, itu aja mungkin Pak. Oke, kalau dari Bu Ida? Oke, ya Mas Wahyu, terima kasih untuk mahasiswa. Jadi mumpung masih sebagai mahasiswa gitu ya, mari kita terus banyak menggali apa yang belum kita tahu. Jadi khususnya untuk tadi yang dibilang Pak Aep itu soft skill itu tidak bisa instan. Jadi harus mulai sekarang, harus dibudayakan mulai sekarang. Karena kalau nanti sudah membudaya itu bagus gitu loh. Jadi kalau nggak gini, saya kalau nggak bangun pagi, kalau nggak bajunya rapi, saya nggak pede. Nah, itu harus dibentuk mulai sekarang. Jadi soft skill harus mulai sekarang, mahasiswa itu dibentuk nanti juga oleh Bapak Ibu dosen, tetapi dari mahasiswa sendiri khususnya juga harus berperan membentuk bagaimana karakter Anda sendiri itu. Kemudian kalau tentang hard skill, teknologi macam-macam itu ya, kayak sekarang yang lagi dibutuhkan itu macamnya cloud itu ya Pak, cloud computing. Nah, itu sangat diperlukan dan itu boleh Anda pelajari dari YouTube, dari
mandiri. Jadi jangan menggantungkan dari prodi, sehingga apa, inovatif, kreatif itu yang dituntut. Jadi jangan hanya jadi mahasiswa itu kalau nggak diperintah ini tidak jalan. Jadi harus mulai sekarang harus dirubah pola pikirnya, mindsetnya itu harus dirubah. Saya harus menjadi mahasiswa yang kreatif, suka ngikuti kompetisi-kompetisi. Nah itu penting, karena apa? Kalau keikutsertaan Anda di kompetisi itu nantinya akan dihargailah oleh dunia kerja, karena di situ kan keikutsertaan apalagi menjadi juara nasional. Saya punya teman itu di perusahaan, Mbak, saya itu di Garuda, ya itu teman saya yang Garuda itu kan bagian seleksi itu. Betul. Pokoknya kalau ada sertifikat juara nasional apa itu, wis itu nggak saya lihat, nggak saya lihat, itu udah langsung saya utamakan. Nah makanya selama libur mahasiswa silahkan lihat di Google kompetisi apa sih yang lagi ada di mana. Jangan menggantungkan dari prodi, karena prodi itu menjelajahnya tidak banyak waktu. Ada kompetisi di mana itu nggak banyak yang tahu Bapak Ibu dosen. Nah, yang harus banyak tahu itu mahasiswa sendiri. Gitu. Oh, saya tak mengikuti ini. Nanti untuk pembimbingan dari Bapak Ibu dosen. Nah, itu baru minta, boleh. Nah, saya kira itu, sehingga tuntutan mahasiswa untuk tidak diam ya. Jadi harus kreatif, harus cari pengalaman di sana di sini, itu yang harus mulai sekarang dilakukan. Begitu. Jangan menggantungkan hanya dari kampus ya, karena kalau dari kampus itu terbatas. Jadi kalau mahasiswa itu kan unlimited, mau cari pengalaman apa saja boleh kan, gitu. Sehingga kan tipe dari mahasiswa ekonomi pembangunan yang sudah lulus, ya, nanti biar ini membesarkan hati juga mahasiswa yang masih kuliah. Jadi alumni dari EP itu ada yang jadi bupati. Nah, itu gimana kok bisa begitu? Ya karena saya tahu selama kuliah itu dia negosiasinya bagus, beradaptasinya bagus gitu, komunikasinya bagus itu. Jadi Bupati Pasuruan kayak gitu, itu selama kuliah itu nilainya ya biasa-biasa saja, tetapi kemampuan soft skill-nya bagus, sehingga kalau dia mau jadi bupati harus nyari istilahnya calon pemilihnya itu ya gampang, karena dia memang sudah kompetensinya di situ, soft skill-nya bagus. Nah seperti itu. Kemudian dari PP perencanaan pembangunan, kok banyak sih yang jadi pimpinan bank BRI, Bank Danamon, Bank BPD Jateng. Nah itu dari PP kok bisa? Ya karena apa? Dia meskipun konsentrasinya di perencanaan pembangunan, tetapi dia selalu pengen tahu apa sih yang diajarkan oleh keuangan perbankan. Nah sehingga baca-baca bukunya, ya kan, dia tes, Bu saya harus menyiapkan apa, oke ini pinjam buku dari Pak Faisal tentang account officer, tentang manajemen dana bank, dibaca ya, nggak ada seminggu dia baca, tes lolos. Nah, sekarang sudah jadi pimpinan. Nah seperti itu, sehingga apa, sebetulnya lebih banyak itu dari mahasiswanya itu yang harus mencari ilmu, mencari pengalaman. Kalau dari Bapak Ibu dosen kan hanya ketemunya seminggu sekali waktu mata kuliah itu, sehingga tidak banyak. Nah saya sarankan untuk liburan ini mahasiswa tidak memanfaatkan hanya untuk di rumah diem, tapi di rumah itu tolong di BPS terdekat ngajukan permohonan magang. Nanti sertifikatnya baru dibawa ke kampus setelah selesai magang. Pak saya sudah magang, ini buktinya. Nanti kan SKPI-nya akan bercerita lain itu. Dan selama magang di BPS nanti dapat ilmu banyak. Magang di Pegadaian. Nah bagaimana sih jadi juru taksir? Nah apa sih juru taksir itu? Nah nanti ilmunya kan pasti ada di situ. Nah itu tidak bisa diperoleh dari kampus. Nah oleh sebab itu ini liburan, tolong mahasiswa jangan enak-enakan di rumah gitu ya. Jadi carilah tambahan pengetahuan praktek ya di luar, entah itu instansinya itu BPS, entah itu Pegadaian, entah itu asuransi, ya
lembaga apapun yang terkait. Di pemerintah daerah mungkin di Bapeda ya, yang cocok itu di Bapeda. Itu boleh. Nah, nanti silahkan kalau surat mumpung belum pulang. Nah, ini mungkin masih di Malang, minta surat. Jadi permohonan untuk magang di mana, silahkan. Saya kira itu Mas Budi. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Ida dan juga Pak Aep tadi sudah memberikan pandangan. Kata kuncinya adalah meningkatkan capability personality melalui soft skill. Nah, di sini di ekonomi pembangunan juga banyak aktivitas-aktivitas non akademik. Jadi nanti mahasiswa punya pilihan ya, apakah kalian menjadi mahasiswa kura-kura ataupun kupu-kupu gitu ya. Kuliah rapat atau kuliah pulang. Berikut ada beberapa video terkait pada mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu. Hai bro and sis, selamat datang di Kampus Putih Jas Merah. Siapa sih yang gak kenal dengan kampus kece dengan segudang prestasi ini? Welcome to Universitas Muhammadiyah Malang. Kalian tahu gak, di UMM, khususnya di program studi ekonomi pembangunan, setiap aktivitas positif didukung penuh loh, mulai dari prestasi akademik maupun non-akademik. Kalian pernah dengar belum, di setiap kampus ada mahasiswa tipe kura-kura dan kupu-kupu? Kalian tipe yang mana nih? Tipe mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, atau mahasiswa kura-kura? Kuliah rapat. Mau jadi mahasiswa kura-kura? Bisa banget. Prodi Ekonomi Pembangunan akan memfasilitasi kegiatan positif yang tentunya bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang progresif, proaktif, dinamis, dan syarat atas tantangan dunia kerja. Yuk spill kegiatan positif apa aja sih untuk menjadi mahasiswa kura-kura? Kalian jago nulis artikel ilmiah? Atau punya usaha sendiri? Salah satu contoh di atas bisa banget loh di ekuivalensi ke skripsi. Jadi, Bro and Sis bisa lulus tanpa skripsi. Mudah banget kan jadi mahasiswa ekonomi bangunan? Kalian mau jago public speaking? Mau cari pengalaman untuk mengajar seperti dosen kece di EP? Bisa banget gabung melalui aktivitas asistensi laboratorium. Tidak hanya mengajar, ada juga aktivitas soft skill yang pastinya seru dan menambah pengalaman kalian nih. Gabut di kos, mau nambah pengalaman kerja? Atau mau isi waktu luang? Bisa banget gabung menjadi tenaga part-time. Bisa jadi tenaga administrasi, teller bank, seperti kakak-kakak kece ini nih. Mau aktif dan produktif di waktu kosong? Atau mau berkreasi dalam mengadakan kegiatan, melatih jiwa sosial, mengembangkan kerjasama tim, atau mencari relasi yang luas? Bisa banget nih, yuk gabung di HMJ Ekonomi Pembangunan. Semua kegiatannya kece banget sih, bangga deh dengan Prodi Ekonomi Pembangunan. Tapi kalian pasti penasaran nih, siapa sih di balik kesuksesan Prodi Ekonomi Pembangunan? Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan, yaitu Pak Sri Wahyudi, dan tentunya dibantu oleh Sekretaris Program Studi, yaitu Pak Setio Wahyu. Kamu masih mau jadi tim mahasiswa kupu-kupu? Atau mau berubah jadi mahasiswa kura-kura? Pokoknya, di Prodi Ekonomi Pembangunan, tiap aktivitas positifmu bernilai ekuivalensi, sehingga kamu bisa lulus lebih cepat sesuai dengan jargonnya UMM. UMM pasti lulus tepat waktu, bekerja, dan mandiri. Angsa berjalan tertib, pulang kandang di saat maghrib. Jadi mahasiswa aktif itu wajib agar bisa mengubah nasib. Oke, berubah nasib itu adalah pilihan, tidak hanya itu saja.
program studi ekonomi pembangunan, kita juga punya program Center of Excellence, yaitu terkait pada keuangan perbankan syariah, yang sudah bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan itu nanti juga akan menjadi peningkatan di dalam kapabilitas personal bagi mahasiswa. Saya rasa terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman yang lain. Untuk hari ini kita sudah belajar banyak dan memahami banyak bagaimana konsep dari ekonomi pembangunan, khususnya dilihat dari perencanaan pembangunan dan juga industri keuangan perbankan. Dan terima kasih banyak atas kedua narasumber kita pada pagi hari ini, Pak Aib Saifuddin dan juga Ibu Ida Nuraini atas partisipasinya. Semoga ini berkontribusi positif bagi khalayak banyak dan juga membawa maslahah serta manfaat bagi kita bersama. Kami akhiri, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.